warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Puspita. Saya perwakilan dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan penata laksanaan untuk ibu dengan ketuban pecah dini dan bayi dengan hiperbilirubinemia. Nah, di sini tujuan untuk pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktik klinik komprehensif yang dilakukan dengan modifikasi daring. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini atau sering disebut juga KPD, yaitu pecahnya selaput ketuban sebelum melahirkan atau sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Faktor predisposisi terjadinya KPD yaitu yang pertama, usia ibu, lalu paritas, ibu dengan anemia, riwayat KPD sebelumnya, adanya infeksi, adanya trauma atau benturan terlalu keras pada saat kehamilan, lalu kelainan letak atau posisi janin tidak optimal. Sedangkan tanda gejala terjadinya ketuban pecah dini yaitu diantaranya yang pertama, keluarnya cairan ketuban atau air-air yang merembes atau menetes ataupun mengalir melalui vagina. Yang kedua, biasanya aromanya berbau amis. Lalu biasanya disertai dengan demam, bercak pada vagina yang banyak, dan keputihan. Nah, untuk diagnosa dari ketuban pecah dini ini, kita bisa lakukan yang pertama, pemeriksaan menggunakan kertas lakmus. Biasanya kertas berubah dari merah menjadi biru. Lalu yang kedua, pemeriksaan USG. Sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita menggunakan alat perlindungan diri. Pertama, kita mulai menggunakan penutup kepala. Kita gunakan APD mulai dari atas. Lalu setelah itu kita gunakan masker. Gunakan kacamata Google. Lalu karena sekarang keadaannya sedang di masa pandemi, kita gunakan face shield. Lalu kita gunakan apron. Pemeriksaan, saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu mengenai kehamilan ini ya Bu. Ya, Bu. Dengan ibu siapa? Ibu Dini Nur Cahyani. Ibu Dini Nur Cahyani, suami? Bapak Budi. Usia ibu? 28. Suami? 30. Pendidikan terakhir ibu? SMK. Suami? SMK. Pekerjaan ibu? Di RT. Kalau suami? Dagang. Agama Islam dua-duanya Bu? Alamat dari mana Bu? Jalan Cempaka. Ini hamil yang keberapa Bu? Yang ketiga. Lahiran 2 kali? Sekali. Sekali. Hamil Keguguran ketiga. 1 kali ya Bu ya? Terakhirnya masih ingat gak Bu? Tanggal 3 bulan 10. Tanggal 3 bulan 10. Ibu hamil yang pertama berapa tahun usia anak ibu yang pertama? 5 tahun. 5 tahun. Usia kehamilannya pas persalinannya normal? 9 bulan. Iya. Ada penyulit kayak sekarang ketuban pecah duluan atau darah tinggi? Enggak, paling waktu itu ketubannya
Udah ini udah pecah. Coba pecah duluan sama seperti ini ya Bu ya. Iya. Yang kedua kegugurannya berapa tahun yang lalu Bu? 2 tahun dari situ, dari jarak yang pertama. 2 tahun ya Bu ya. Sebelumnya pakai KB nggak Bu? Pakai. Ibu punten untuk sehari-hari Ibu suka minum obat-obatan atau jamu dari luar? Enggak sih. Kalau untuk merokok, Waktu sebelum hamil masih sering, kalau sekarang udah agak dikurangi. Ibu untuk keluar air-airnya sejak kapan? Jam 12-an kemarin. Kemarin jam Tapi 12. mulusnya teh nggak ada, belum ada. Pas mulusnya teh pas sore-sore baru ada mulus. Nah terus pas mulusnya teh saya teh ke bidan. Oh, di situ belum keluar air, pas keluar air-air belum ada mules, belum ada lendir darah juga Bu? Belum. Belum. Keluar air-air itu banyak, kayak warnanya teh kayak bukan kayak air kencing, kayak putih kayak gitulah, bau anir. Ibu sekarang sudah berada di ruang bersalin. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ulang ya Bu. Dimasukkan Bu tangannya. Suhunya normal ya Bu. Boleh minum tangannya. Kita hitung pernapasan dan nadi selama 1 menit. Pernapasan dan nadinya normal, tensinya juga normal ya Bu ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut ya Bu ya. Boleh dibuka. Bentar ya Bu ya. Ditekuk dulu kakinya. Di bagian fundus teraba bulat, lunak dan tidak melenting. Lalu di bagian PFU 3 jari di bawah PF. Lalu di bagian kanan teraba keras memanjang dan ada tahanan. Lalu di bagian kiri teraba bagian-bagian kecil. Yaitu kita lihat di bagian bawah teraba bulat, keras dan melenting, yaitu kepala. Kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Ibu boleh diluruskan ya Bu ya. Lalu setelah itu kita periksa tinggi fundus. Tinggi fundus 27. Saya akan lakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya Bu. Denyut jantung janinnya normal. Nah, untuk sekarang saya akan lakukan pemeriksaan dalam di bagian vagina. Celana dalamnya sudah dibuka ya Bu ya. Ditekuk dulu kakinya. Ditekuk, dibuka. Kita lakukan pemeriksaan dalam. Yang pertama kita lihat inspeksi terlebih dahulu. Di bagian vulva dan vagina tidak ada kelainan, lalu terdapat pengeluaran cairan berwarna jernih disertai lendir bercampur darah. Lalu setelah itu kita akan pemeriksaan dalam. Ibu mungkin sedikit tidak nyaman, tarik nafas ya Bu ya. Tarik nafas. Di sini teraba kepala, pembukaan 1, porsio tebal lunak, ketuban negatif, dan kepala berada di Hodge 1. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ke dalam vagina Ibu ya Bu. Saya akan masukkan alat ini, mungkin sedikit tidak nyaman. Ibu boleh tarik nafas terlebih dahulu ya Bu ya. Tarik nafas Bu. Lalu kita lihat pemeriksaan inspektor di sini. Cairan yang keluar berwarna jernih terlihat keluar melalui vagina. Lalu setelah itu kita lakukan tes lakmus menggunakan kertas lakmus berwarna merah. Kita masukkan.
Lalu nanti kita amati hasil dari tes lakmus. Ibu boleh tarik nafas kembali ya Bu. Tarik nafas panjang. Jadi berwarna biru. Ibu, dari hasil pemeriksaan pembukaan sudah ada pembukaan 1. Mungkin mulusnya belum kuat, belum terlalu kuat, tidak apa-apa ya Bu ya. Tapi di sini ketubannya memang sudah pecah. Nanti saya akan konsulkan dulu ke dokter ya Bu ya. Sekarang Ibu boleh tidur miring ke kiri. Kalau Ibu mau makan boleh atau minum. Kalau ada mules, tarik nafas ya Bu. Boleh tidur miring ke kiri ya Bu. Ya, halo, selamat siang Dok. Saya Bidan Feni. Di sini ada pasien yang nyade rujukan dari BPM dengan diagnosa KPD 24 jam, usia 28 tahun, G3P1A1, usia kehamilan 38 minggu. Di IGD sudah dilakukan penanganan awal, lalu sekarang sudah dipindahkan ke ruang VK. Telah dilakukan pemeriksaan, lalu hasil pemeriksaan baik, ketuban negatif, lalu pembukaan 1 cm, porsia tebal lunak, Hodge 1. Bagaimana Dok? Baik Dok. Terima kasih Dok. Selamat siang. Sudah konsultasi dengan dokter. Sekarang Ibu boleh diminum ini obat ampicillin 4 kali 500 mg. Ibu boleh diminum setelah makan ya Bu ya. Ini antibiotik untuk mencegah infeksi karena ketuban Ibu sudah pecah. Ini ya Bu ya. Sekarang saya juga akan memasukkan obat ke dalam vagina Ibu untuk mempercepat persalinan ya Bu. Boleh ditekuk lagi ya Bu ya kakinya. Lalu kita masukkan misoprostol ke dalam vagina Ibu, per vaginam. Sudah ya Bu ya. Sekarang Ibu boleh tidur miring ke kiri kembali ya Bu ya. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kembali ya Bu ya. Boleh dimasukkan Bu tangannya. Suhunya normal ya Bu ya. Boleh minjem tangannya Bu. Kita periksa pernapasan dan nadi. Pernapasannya normal, nadinya juga normal ya Bu ya. Tensinya normal ya Bu ya, 110/80. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan perutnya ya Bu ya. Bagian perutnya. Bagus ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Boleh diluruskan kembali Bu kakinya. Saya akan dengarkan dulu denyut jantungnya ya Bu ya. Normal ya Bu ya denyut jantungnya. Ibu, karena sekarang sudah 4 jam, saya akan lakukan pemeriksaan kembali ke dalam vagina Ibu. Ibu boleh ditekuk ya Bu ya. Kakinya boleh ditekuk. Kita gunakan sarung tangan kembali. Lalu pertama kita inspeksi kembali. Di sini terlihat cairan air atau ketuban masih keluar, berwarna jernih, lalu berbau amis. Setelah itu dia bercampur darah bertambah banyak. Lalu kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu boleh tarik nafas. Tarik nafas panjang. Di sini teraba presentasi kepala, pembukaan 8 cm, ketuban negatif, porsil tipis lunak, kepala berada di Hodge 3. Ibu boleh tarik nafas kembali ya Bu ya.
sudah 8 cm. Ibu tenang, ibu harus sabar. Kalau misalkan mulusnya makin sering, makin kuat, ibu harus tarik nafas aja ya Bu ya, jangan dulu mengedan. Kalau misalkan ibu mau makan, minum di sela-sela mules, boleh ya Bu ya. Sekarang ibu boleh tidur miring kiri. Ibu nyaman tidak tidur miring kiri? Boleh tidur miring kembali ya Bu ya. Bu, itu Bu udah mules Bu, pengen ngeden Bu. Oh, udah pengen ya Bu ya. Iya, Bu. Sebentar saya lihat dulu ya Bu ya. Iya Bu. Di sini terdapat tanda gejala salah 2, seperti dorongan ingin menelan, tekanan pada anus, perineum menonjol dan pulpa mengemuka. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam. Sebentar ya Bu ya. Iya Bu. Kita gunakan kembali sarung tangan, lalu kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya. Boleh ngeden nggak Bu? Jangan dulu Bu, tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Oh iya Bu ya. Di sini pembukaan sudah lengkap, porsil tidak teraba, ketuban negatif, lalu kepala bayi sudah ada di HOJ 4. Sebentar ya Bu ya, tarik nafas dulu Bu yang panjang. Sebentar ya Bu ya, saya siapkan dulu alat-alatnya terlebih dahulu. Ibu sekarang boleh makan atau minum kalau ada mules. Lalu udah pengen ngeden ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya, ibunya tenang. Lalu Bapak kalau misalkan ibunya mules, suruh tarik nafas dulu ya Pak ya. Sebentar ya Bu Saya ya. mau nggak kuat di sini, boleh di luar Bu. Boleh. Ya Bu ya, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu. Kita pasang. Ya Bu, sebentar. Disimpan lagi. Pasang sepertiga kain. Lalu setelah itu simpan juga anduk kecil di perut ibu. Lalu permel. Setelah itu anduk besar. Sebentar ya Bu ya. Iya Bu, Setelah udah nggak itu, kuat Bu. tarik nafas dulu ya Bu ya. Kita dekatkan alatnya terlebih dahulu. Boleh sekarang Bu ngeden Bu. Yang dulu ya Bu ya. Kita gunakan sarung tangan kembali. Ibu boleh tarik nafas dulu, buang Bu atur udah nggak kuat nafasnya. Bu, pengen ngeden Bu. Gimana posisinya gini udah nyaman ya Bu ya, setengah pengen duduk. Iya Bu, pengen cepet ngeden Bu. Sebentar ya Bu ya. Setelah itu kita lakukan pimpin asuhan persalinan normal pada ibu. Ibu kalau misalkan ada mules, ibu boleh tarik nafas ya Bu ya. Iya Bu. Ibu boleh tarik nafas. Ya ngeden Bu, ngedennya seperti ingin BAB ya Bu ya. Coba Bu. Bagus. Lagi Bu. Bagus Bu. Ya. Setelah 4-5 cm kepala bayi di depan vulva, kita lakukan stengan. Lanjut Bu, iya bagus. Sedikit Aduh, lagi Bu. tarik nafas dulu Ibu. Aduh Bu, udah belum Bu? Belum sayur. Semangat Bu, atur dulu nafasnya tiup. Iya, Mau minum bagus. dulu boleh Bu? Boleh, mau minum dulu. Bapak kasih minum ya Pak ya, ibunya. Yuk, sedikit lagi ya Bu. Aduh masih lama nggak Bu? Duh, masih lama nggak Bu? Ya Bu, tarik nafas, ngeden lagi Bu. Semangat ngedennya yuk, tarik nafas. Aduh Bu. Kaki tangan, kita cek lilitan. Tidak ada lilitan, kita tunggu putaran paksi luar. Lalu setelah putaran paksi luar, kita lahirkan badan bayi dengan menarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Boleh nggak Bu ngeden Bu? Boleh Bu, dibantu ngeden sedikit-sedikit ya Bu ya. Lalu ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Setelah bahu lahir, lalu kita sanggah, lalu susun. Tarik, ngeden lagi Bu sedikit-sedikit, ya. Alhamdulillah pukul 18.30 ya Bu ya, bayinya lahir. Lalu kita keringkan. Setelah mengeringkan,
Laki-laki perempuan, Bu? Laki-laki Bu ya, bagus, menangis kuat, tonus ototnya juga aktif, dedenya geraknya bagus ya Bu ya. Lalu Ibu boleh pegang dede bayinya terlebih dahulu Bu. Boleh, Bu. Kita cek janin kedua, tidak ada janin kedua, kita suntikan oksitosin. Ibu, saya akan suntikan obat untuk merangsang pengeluaran ari-arinya ya Bu ya. Tarik nafas. Ya. Setelah itu kita menjepit dan memotong tali pusat. Nah, kita urut. Lengkap, Bu? Lengkap, bagus ya Bu ya. Dedenya nangisnya juga kuat. Setelah itu kita krem kembali. Lalu kita ganti. Setelah menggunting, lalu Ibu bayinya boleh di ini ya Bu ya, Boleh dipeluk, Bu, ya, Bu? dipeluk, seperti ini ya Bu ya. Diganteng kayak bapaknya. Nah, biarkan dia mencari putingnya ya Bu ya, puting Ibu. Kita pakaikan topi dulu ya Bu ya. Nah, sekarang kita lihat tanda gejala di kala 3. Di sini terlihat pulpa perut teraba globuler, lalu ada perpanjangan tali pusat, dan di sini terlihat pengeluaran darah secara tiba-tiba. Sudah ada tanda gejala kala 3. Lalu kita lakukan dersokannya. Ibu boleh tarik nafas, jangan mengedan ya Bu ya. Tarik nafas. Setelah itu kita dekatkan kembali krem 5-10 cm di depan vulva. Nah, kembali. Setelah sebagian besar lahir, lalu kita putar ke arah jarum jam. Setelah itu jika masih ada selaput, kita keluarkan menggunakan klem. Alhamdulillah sudah lahir ya Bu ya. Ari-arinya kita masase selama 15 detik. Uterus berkontraksi. Setelah itu kita cek kelengkapan plasenta. Kita cek. Setelah itu kita cek kelengkapan plasenta. Plasenta lengkap, berada 20 kotyledon. Lalu setelah itu selaputnya juga tidak ada yang rapuh dan tali pusatnya juga utuh. Kita simpan di tempat plasenta. Setelah itu kita cek laserasi. Kita cek laserasi. Ibu, di sini tidak ada yang luka ya Bu ya, hanya lecet sedikit, tidak apa-apa ya Bu ya. Iya, Bu. Setelah itu kita rapikan alat, masukkan ke larutan klorin. Semua alat dimasukkan ke larutan klorin. Lalu ari-ari disimpan di tempat ari-ari. Setelah itu Ibu, sekarang saya rapikan terlebih dahulu ya Bu ya. Dedenya gimana Bu? Masih nyusu Bu, bagus. Sudah Bibi, mencari Bu, nggak putih? mau, Bu. Masih cari ya Bu ya, gak apa-apa. Setelah itu kita rapikan. Nah, bisa. Ya. Ibu, sekarang saya akan membersihkan Ibu dan tempat ya Bu ya. Ibu boleh diangkat dulu ininya. Kita pertama bersihkan Ibu dari yang terjauh atau dari yang terbersih ke yang kotor menggunakan air BTT. Setelah itu kita bersihkan tempat menggunakan air klorin. Ibu boleh diangkat terlebih dahulu ya Bu ya, sedikit. Sekarang Ibu boleh diluruskan kakinya. Boleh sekarang istirahat ya Bu ya. Setelah ditambahkan. Nah, Ibu sudah bersih, sekarang sudah selesai. Ibu boleh luruskan kembali. Sekarang boleh, sekarang Ibu boleh makan atau minum. Lalu setelah itu Ibu boleh.
Nah, dari kasus tersebut kita dapat simpulkan bahwa ibu mengalami ketuban pecah dini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari riwayat KPD atau ketuban pecah dini sebelumnya pada kehamilan sebelumnya, lalu kebiasaan ibu merokok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia atau icterus neonatorum atau sering disebut juga kuning pada bayi, yaitu peningkatan kadar bilirubin dalam darah lebih dari 12 mg untuk bayi cukup bulan dan lebih dari 10 mg untuk bayi kurang bulan. Nah, untuk klasifikasi dari hiperbilirubinemia ini, yang pertama ada icterus fisiologis. Icterus fisiologis biasanya timbul pada hari kedua dan hari ketiga dan akan menetap hingga hari ke-10. Lalu kadar bilirubin kurang dari 10 mg untuk bayi kurang bulan dan kurang dari 12 mg untuk bayi cukup bulan. Peningkatan kadar bilirubinnya pun tidak melebihi 5 mg per hari. Lalu yang kedua, ada icterus patologis. Ciri dari icterus patologis ini, yang pertama, akan timbul pada 24 jam pertama dan akan menetap hingga 2 minggu. Lalu yang kedua, terjadi peningkatan kadar bilirubin lebih dari 5 mg per hari. Lalu yang terakhir, kadar bilirubin lebih dari 12 mg untuk bayi cukup bulan dan lebih dari 10 mg untuk bayi kurang bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hiperbilirubinemia ini, yang pertama, usia kehamilan. Lalu yang kedua, berat badan lahir. Yang ketiga, jenis kelamin. Laki-laki lebih dominan atau lebih sering terjadi hiperbilirubinemia. Lalu yang keempat, infeksi pada bayi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bayi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan antropometri. Kita timbang berat badan. Berat badan bayi 2400 gram. Lalu panjang badan 48 cm. Lalu setelah itu kita ukur lingkar kepala. Lingkar kepala 31. Lalu lingkar dada. Lingkar dada 30. Itu kita lihat bagian kepala dan wajah terlihat kuning. Setelah itu bagian mata terlihat, bagian sklera terlihat kuning. Mata simetris, lalu telinga juga simetris, bersih, tidak ada kotoran. Di bagian hidung terdapat septum. Lalu di bagian mulut terdapat tidak terdapat bibir sumbing. Lalu di bagian leher tidak ada pembengkakan, leher berwarna kuning hingga bagian dada. Bagian atas bayi berwarna kuning, bagian atas kepala, leher, serta sklera berwarna kuning. Setelah itu kita ke bagian dada. Bagian dada tidak terdapat retraksi dinding dada. Lalu setelah itu kita periksa laju jantung dan laju nafas. Kita hitung selama 1 menit. Laju jantung dan laju nafas normal. Setelah itu kita lihat di bagian perut. Di bagian perut tidak ada benjolan, lalu terdapat tali pusar yang bersih dan kering, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan atau pengeluaran nanah. Lalu
Lalu setelah itu bagian tangan, di bagian tangan jari lengkap. Setelah itu kita lihat di bagian genitalia. Di sini jenis kelaminnya laki-laki, bayi Nyonya D jenis kelamin laki-laki. Di sini terlihat testis belum memasuki skrotum. Selanjutnya kita berikan suntikan vitamin K pada paha kiri sepertiga. Kita suntikan vitamin K di paha kiri dengan secara IM. Setelah itu kita beri salep mata. Setelah selesai semuanya, kita berikan kehangatan kepada bayi. Lalu kita konsultasikan kepada dokter hasil pemeriksaan tadi. Halo, selamat malam dok. Saya Bidan Feni dari ruang perinatologi. Izin konsul dok. Di sini telah lahir bayi Nyonya D pukul 18 dengan diagnosa KPD 30 jam. Bayi sudah dilakukan pemeriksaan dan perawatan di ruang perinatologi dengan hasil berat badan 2.400 gram. Sudah dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin dengan hasil 16 mg per desiliter. Baik dok. Observasi laju pernapasan, jantung, dan suhu setiap 1 jam sekali. Suhu normal 36,5. Lalu laju pernapasan normal dan laju jantung normal. Nah, dari kasus bayi tersebut kita dapat tarik kesimpulan bahwa bayi mengalami hiperbilirubinemia dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama karena berat badan lahir bayi kurang dari 2.500 gram serta jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki lebih dominan dan lebih sering terjadi hiperbilirubin. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.